Selamat pagi, ini VT 305 ya. Saya jelasin tentang perkembangan terakhir. Oh iya, mohon maaf saya menggunakan strip karena ada masalah pernapasan supaya lebih. Terakhir mengenai Danantara. Ya. Kenapa kok korupsi Pertamina ini dibuka? Ya, karena pada waktu PDIP itu Megawati diajak koalisi oleh Prabowo, mereka ragu-ragu. Dan pada saat ragu-ragu, keburu Danantara diumumkan dan PDIP belum ikut koalisi. Oleh karena itu, sekjennya dicabuti. Akibatnya apa? Ahok marah-marah. Ahok ini biangnya ya, dari segala macam ini kan bermula dari saat dia menyalon dengan bersama Jokowi. Oleh karena itu dia tahu segalanya dan dia langsung protes dan mengatakan bahwa dia siap untuk disidang bersama dengan Jaksa Agung mengenai korupsi di Pertamina. Oke, nggak cuma itu, keberatan PDIP soal Danantara adalah menurut Deddy Sitorus itu 3 bank negara seharusnya dikeluarkan dari Danantara karena mereka itu bank, bukan BUMN. Mereka itu bank, instrumen penyaluran kredit World Bank. Nah, bagaimana sih kisahnya itu? Kok bisa kisruh begini? Ya, saya jelasin. Indonesia udah punya utang World Bank 8.000 triliun. Bulan Desember 2021, Indonesia itu nggak sanggup bayar sehingga menyuruh BI untuk menalangi cicilan utang dengan cara BI membeli SBN, surat berharga nasional. Nah, itu melanggar undang-undang. Karena apa? Karena ada undang-undang tahun 99 di mana mengatakan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menalangi utang negara. Oke. Nah, akibatnya Jokowi lari ke Cina, utang lagi ke Cina 8.000. Jadi ingat ya, ada utang 8.000 ke World Bank, utang lagi ke Cina 8.000. Nah, nggak cuma dengan utang 8.000 kepada BUMN, tapi BUMN ini semua dijadikan satu, dijadikan Danantara, dijadikan agunan untuk utang berikutnya ke Cina. Akibatnya apa? Akibatnya internasional ini meradang. Indeks harga saham gabungan itu ngedrop, jatuh, dan sangat parah. Oke? Nah, masalahnya adalah Presiden Prabowo ini ngeles. Nah, Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya nggak punya saham. Dan yang pemain saham itu adalah orang kaya. Memang tekanan asing itu menggunakan instrumen-instrumen saham. Sehingga ketika Indonesia ini jadi paria, ditinggal oleh investor luar negeri, ya, harga saham di Indonesia ya jatuh anjlok. Selanjutnya apa? Selanjutnya devaluasi. Jadi begini loh, kita itu udah punya utang 8.000. Kalau kita devaluasi ya dalam 1 bulan 10%, itu utang kita tuh yang tadinya harusnya turun di JJ 800 itu naik lagi 10%, 800 lagi. Jadi utang 8.000 ini selamanya nggak akan tercicil. Karena dia dicicil 800, tapi devaluasi lagi 10%, 800 lagi, naik lagi. Jadi utang ini tuh nggak akan kemana-mana, tetap aja di situ. Sekarang cicilan utang kepada World Bank itu sudah mencapai 1.350 triliun. Hampir 50% dari anggaran APBN itu untuk nyicil. Oleh karena itu, ya PDIP ini menyuarakan keberatan terhadap adanya Danantara itu bukan karena masalah dia ikut Amerika atau tidak, tapi memang kenyataannya begini. Nah, karena demikian. Dampak secara jangka panjang apa? Indonesia resiko devaluasi.